Bab 1386. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Saat ini, Lu Chen berada kurang dari 1000 kaki dari Linghua di atas, yang mana jaraknya cukup dekat. Akibat dari pertempuran di atas telah mencapai sisi Lu Chen, tidak hanya mempengaruhi Lu Chen, tetapi juga Waner yang mengikuti di belakang. Namun, meskipun akibat pertempuran datang dari atas, Lu Chen juga memilih bagian langit ini sebagai medan perangnya. Bahkan Waner mengertakkan giginya dan dengan paksa bertahan setelah pertarungan orang suci bertato tulang itu. Terbang lebih jauh, itu akan menjadi medan pertempuran antara Linghua dan Lingrao. Akibat dari pertempuran itu bisa membunuhmu. Fan Dang tertawa keras. Dia bisa memberi Lu Chen kesempatan untuk melakukan pemanasan, tetapi dia tidak akan membiarkan Lu Chen pergi, jadi dia juga melompat. 5 naga bertarung. Setelah semuanya siap, Lu Chen berhenti berbicara omong kosong dengan Fan Dang, dan segera memanggil Zhan Xian untuk memulai pertarungan. Dalam sekejap, 5 nyanyian naga bergema di antara langit dan bumi, mengguncang langit, mengejutkan. 5 urat naga dengan warna berbeda muncul dari tubuh Lu Chen, bersinar cemerlang, mengelilingi Lu Chen. Pada saat ini, di mata Lu Chen, totem 5 naga muncul, 1 merah, 1 kuning, 1 biru, 1 hijau dan 1 hitam. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak seketika, dan auranya melonjak, seperti dewa naga yang turun dari bumi, memandang ke bawah ke dunia dan mengabaikan semua makhluk hidup. Zhan Tian, pisau panjang di tangan Lu Chen terangkat tinggi, dan energi pisau itu melesat langsung ke langit, menghancurkan awan ke segala arah, mencoba membelah langit. Itu keterampilan tempur lainnya. Fan Dang mencibir, membuka penglihatannya, dan menikam dengan pedangnya. Saya juga memiliki keterampilan tempur tingkat surga sekarang, dan basis kultivasi saya 6 atau 7 alam lebih tinggi dari milik Anda. Hari telah berlalu, izinkan saya melihat Lao Su mengirim kamu ke neraka dengan 1 pedang. Pedang itu menembus suatu ruang, menembus kehampaan, dan kekuatan serta aura pedang langsung mengunci Lu Chen. Zhan Tian, pisau kelima. Dengan sekali tebasan, angin dan awan melonjak, langit dan bumi berubah warna, serta matahari dan bulan meredup. Bilahnya ada di mana-mana, memotong dan meruntuhkan lapisan ruang, menembus kehampaan, dan mengguncang langit ke segala arah. Beratnya kekuatan pedang secara langsung memecahkan kunci kekuatan pedang, dan langsung memotong Fan Dang. Kekuatan pedang ini, benar-benar merusak kunciku. Fan Dang kaget. Dia tidak menyangka keterampilan tempur Lu Chen begitu kuat, dan dia tidak punya waktu untuk melakukan penyesuaian. Ledakan, bilahnya menebas bilahnya, dan terdengar suara keras. Kekuatan pisaunya runtuh, kekuatan pedangnya hancur, kedua sisinya seimbang. Kedua kekuatan yang hancur itu membentuk akibat yang mengerikan dari pertempuran itu, menyapu ke segala arah, dan ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh dampaknya. Kamu, apakah kamu pemurnian dewa setengah langkah? Kamu bercanda, bukan? Kekuatanmu jelas merupakan santo tato tulang. Apakah kamu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Tapi wilayahmu sangat rendah, bagaimana kamu bisa berpura-pura menjadi seperti ini? Fan Dang terlempar ke belakang 100 kaki, dan setelah menghentikan sosoknya, hanya keterkejutan yang tak ada habisnya yang tersisa di wajahnya, dan dia lupa untuk terus menyerang pada saat itu. Apa-apaan, bocah itu, Lu Chen, bahkan terikat dengan Fan Dang. Fan Dang dibesarkan di mana? Kamu adalah orang suci dengan tato tulang. Lu Chen bajingan itu bahkan tidak memiliki kondisi dewa pemurnian. Kamu tidak dapat membunuhnya dengan 1 pedang. Kamu bodoh sekali. Jika kamu tidak bisa menangani Lu Chen, gantikan aku dan biarkan aku membunuhmu. Dari atas, terdengar suara marah Lingrao. Adapun Linghua yang bertarung dengan Lingrao, tidak ada perubahan di permukaan, namun lautan yang bergolak telah muncul di dalam hatinya. Rencana Lu Chen sebelumnya adalah berurusan dengan Fan Dang, sementara dia berurusan dengan Lingrao. Faktanya, dia meragukan Lu Chen, dan dia tidak optimis tentang Lu Chen, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika Lu Chen tidak berurusan dengan Fan Dang, siapa lagi? Dan pertarungan antara Lu Chen dan Fan Dang ternyata berakhir seri, yang cukup menggoncangkan hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lu Chen tidak menyombongkan diri, bahwa Lu Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Bon Sein, dan bahwa Lu Chen benar-benar dapat menahan Fan Dang. Lu Chen benar-benar, itu terlalu mesum. Di dunia,
Mungkin hanya kekuatan tempur Lu Chen yang dapat mencapai situasi sesat seperti itu. Pada saat ini, kekuatan tempur Lu Chen mungkin bukan yang terkuat, tetapi potensi Lu Chen jelas merupakan yang terkuat, tidak ada bandingannya. Jika diberi waktu, jika Lu Chen diberi lebih banyak waktu untuk berlatih, raja yang sebenarnya mungkin bukan lawan Lu Chen lagi. Namun, keterkejutan di hatinya adalah keterkejutan, dia masih tidak melupakan perjanjian dengan Lu Chen, dia membagi pikirannya, dan memberi Lu Chen energi spiritual. Vena bela dirinya adalah energi spiritual, vena bela diri yang unik dan sangat langka dari ras roh. Oleh karena itu, dia memiliki kemampuan untuk menciptakan aura spesial. Aura khusus ini bahkan lebih efektif daripada pil aura Lu Chen, dan dapat diubah menjadi esensi nyata dalam sekejap. Tapi sekarang, dia kehilangan aura khusus pada Lu Chen, dan langsung mengisi kembali energi nyata yang kosong di tubuh Lu Chen. Satu-satunya orang yang membantu Lu Chen memulihkan kebugaran fisiknya adalah Wanner. Pada saat ini, di bawah ketinggian, banyak orang dari ras roh berada dalam keterkejutan yang tak tertandingi. Sulit dipercaya untuk memotong orang bijak dengan tulang berbutir rata dalam setengah langkah, bukankah itu mengejutkan? Apalagi masyarakat Linggang yang begitu kaget hingga mulutnya terbuka lebar-lebar tak bisa ditutup lagi. Pikiran mereka menjadi kosong, dan bahkan pemikiran mereka pun mandek. Itu adalah orang yang ditakdirkan dari klan roh. Itulah yang tidak mereka sukai, prajurit tingkat rendah Lu Chen. Itu adalah Lu Chen, yang tampak seperti ayam lemah, yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan orang suci bertato tulang. Kekecewaan mereka menguap dalam sekejap, namun harapan mereka kembali menyala. Kekuatan bos, legiun fanatik yang menahan serangan tentara terlarang segera mengeluarkan suara gembira. Dan setelah Lu Chen mengorbankan pisau kelima Zantian, tubuhnya benar-benar berlubang, dan dia langsung memasuki kondisi lemah. Pada saat itu, vitalitas agung dan aura menakutkan tiba-tiba disuntikkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap mata. Fan Dang, tusuk aku lagi. Lu Chen mengangkat pedang panjangnya lagi, dan menebasnya, menyerang lurus Fan Dang. Pisau tadi telah menguji kesenjangan kekuatan antara dia dan Fan Dang. Setelah satu pukulan, Fan Dang dikejutkan sejauh 100 kaki, tetapi dia hanya terguncang sejauh 10 kaki, jelas berada di atas angin. Selama pertarungan berlanjut, cepat atau lambat Fan Dang akan gagal, dan dia pasti akan kalah. Di atas, Linghua menyampaikan energi spiritual, dan di bawah, Wanner menanamkan vitalitas. Energi dalam tubuhnya terus mengalir, jadi apa yang kamu takutkan? Terus pukul para bajingan itu. Teruslah berjuang sampai kamu mati. Fan Dang juga tahu bahwa dia sedikit lebih rendah dari Lu Chen, tetapi dia tidak punya jalan keluar, jadi dia mengertakkan gigi dan mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Bilah dan pedangnya terpotong lagi, dan kekuatan kedua belah pihak runtuh pada saat yang sama, dan itu adalah hasil imbang lainnya. Lanjutkan, kita akan bertarung sampai subuh. Lu Chen tertawa keras, mengangkat pisaunya dan terus memotong, menindas Fan Dang. Oke, ayo bertarung selama 3 hari 3 malam. Fan Dang mengertakkan gigi dan berkata, nyatanya, keduanya sama sekali tidak bertarung selama 3 hari 3 malam, bahkan mustahil bertarung hingga subuh. Karena, setelah bertarung selama 1000 ronde, setiap ronde adalah pertarungan skala penuh, dan benturan pedang sangat melelahkan bagi Fan Dang dan Lu Chen. Pada saat ini, Fan Dang telah kehilangan energi aslinya, kebugaran fisiknya menurun, dan dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tapi Lu Chen masih melonjak dengan energi nyata, penuh energi fisik, dan akan selalu berada di puncaknya. Terus berlanjut, sambil tertawa, Lu Chen mengangkat pisaunya dan menebas sampai Fan Dang hampir tidak bisa menahannya, dan seluruh tubuhnya diambang kehancuran. Sejujurnya, Lu Chen tidak pernah mencoba berkorban untuk Zantian, dan dia sangat bahagia. Seseorang memberinya aliran kekuatan hidup dan aura, sehingga energi dalam tubuhnya tidak pernah habis. Pisau kelima Zantian mengorbankannya dengan santai, dan pengorbanannya sangat menyenangkan. Ling Rao, ada apa denganmu? Fan Dang merasa tidak tahan lagi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk meminta bantuan. Lu Chen sangat mesum, aku butuh dukunganmu. Tidak, aku tidak bisa menjatuhkan Linghua, dan aku masih mengandalkan dukunganmu. Ling Rao sangat kesal, dan tidak peduli dengan hidup atau mati Fan Dang, dan berkata, cepat bunuh Lu Chen, maju dan bergandengan tangan denganku, dan jadilah Linghua. Menjadi adikmu,
Aku hampir selesai oleh Lu Chen, kamu tetap tidak turun untuk membantu. Fan Dang sangat marah, Ling Rao tidak ingin menyelamatkannya, jadi dia tidak terlalu peduli, dia ingin memancing Lu Chen, paling buruk itu akan menjadi situasi 2 lawan 2, setidaknya dia bisa melarikan diri untuk sementara. Jadi, setelah Fan Dang menebaskan skill tempurnya, dia mengayunkan pedangnya dengan tipuan, siap untuk memaksa Lu Chen mundur, dan keluar dari pertempuran dan melompat ke atas. Namun, Lu Chen dapat melihat apa yang dipikirkan Fan Dang, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Fan Dang berhasil. Melompat ke puncak, itu akan menjadi medan pertempuran antara Ling Hua dan Ling Rao. Saat mereka berempat bertarung jarak dekat, dia tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Karena budidaya Waner terbatas, dia tidak bisa terlalu dekat dengan medan perang orang suci bertato tulang, jika tidak, dia tidak akan mampu menanggung akibat dari pertempuran yang begitu kuat. Ketika saatnya tiba, Waner akan berada terlalu jauh untuk memindahkan vitalitasnya, jadi bagaimana dia bisa berkorban untuk Santian. Oleh karena itu, Fan Dang menikam pedangnya dengan sia-sia, dan dia tidak bisa memaksanya mundur sama sekali. Sebaliknya, dia masih menggertak dirinya sendiri, menghadap ujung pedang tanpa menghindarinya, dan bahkan menebasnya dengan pisau, mati-matian bertarung melawan Fan Dang. Hanya saja dia melakukan serangan balik terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk melakukan Santian, jadi dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menebas Fan Dang. Hal yang sama juga terjadi pada Fan Dang, yang tidak sempat menggunakan skill bertarungnya, dan juga ditusuk dengan pedang biasa. Kamu ingin mati bersamaku? Fan Dang tidak menyangka Lu Chen akan maju alih-alih mundur, dan wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Tapi pedang panjang telah diayunkan, dan tidak ada ruang untuk bermanuver, jadi dia hanya bisa melawan Lu Chen. Setelah Dao Feng dan Jian Feng meleset, mereka langsung menuju tubuh lawan. Engah, pedang panjang itu menembus dada Lu Chen, menembus dari punggungnya, dan menembus tubuhnya. Aku memelintir, melihat pedang itu hendak mengenai, Fan Dang langsung sangat gembira. Dia ingin menggerakkan tangannya, dan hendak memutar pedang dan memutar tubuh Lu Chen menjadi beberapa bagian. Dan tepat di antara petir dan batu api, pisau panjang Lu Chen telah ditebas, tepat pada waktunya untuk mengenai lengan Fan Dang yang memegang pedang. Ledakan, bilahnya menebas, satu lengannya terpotong, dan terbang ke udara. Sangat dekat, setelah Lu Chen melakukan tebasan, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mencabut pedang panjang yang tertancap di tubuhnya. Untungnya, pisau panjangnya cepat, jika dia melambat beberapa saat, Fan Dang memutar dengan keras, dan dia akan meledak. Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat. Jika dia dekat, pedang Fan Dang akan menusuknya hingga berkeping-keping, dan dia bahkan tidak perlu dipelintir. Dia setengah langkah dalam memurnikan para dewa, tidak ada roh primordial, tidak ada yang namanya membentuk kembali tubuh fisik, selama tubuh fisik dihancurkan, ia akan hilang sama sekali. Kali ini dia tangguh dan sangat kejam, tapi dia akhirnya membuat petualangannya sukses. Mengapa tubuh fisik anakmu begitu kejam? Fan Dang mencengkeram lengannya yang patah dan buru-buru mundur, wajahnya penuh keterkejutan. Untuk sesaat, dia sangat iri pada tubuh tirani Lu Chen. Jika dia memiliki tubuh tirani seperti itu, lengan Lu Chen belum tentu dipotong. Ada juga saat di mana dia sedikit tidak menyukai tubuh fisik ini. Tubuh fisik ras roh tidaklah tirani, dan masih sedikit lebih buruk daripada ras manusia. Mau lari kemana? Lu Chen membuang pedang panjangnya, menyalakan Light Walker Kekaisaran, dan dengan cepat mengejarnya. Luka pedangmu sudah mulai sembuh. Fan Dang melihat ujung pedang di dada Lu Chen, yang pulih dengan cepat, dan dalam sekejap, pedang itu kembali ke keadaan semula, dan dia tidak bisa menahan rasa ngeri. Bagaimana saya bisa melawan ini? Tidak peduli seberapa terlukanya dia, Lu Chen akan sembuh secepat mungkin, jadi dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Adalah dia. Akhirnya, Fan Dang menyadari bahwa di bawah Lu Chen, ratusan kaki jauhnya, ada seorang gadis cantik di sana, yang menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan vitalitas agung kepada Lu Chen. Ternyata kamu punya pembantu dan dokter untuk merawatmu. Fan Dang berteriak dengan marah, kamu tidak terkalahkan, kamu terlalu penipu. Bodoh, aku lebih dari sekedar tak terkalahkan, aku terlalu sering mengganggumu. Lu Chen mencibir, mengangkat pisau panjangnya, mengarahkannya ke Fan Dang, dan hendak menebas. Saya tidak hanya memiliki vitalitas dari dokter, tetapi juga esensi sebenarnya dari Ling Hua, tetapi Anda tidak menyadarinya. Petik 2. Ling Hua.
Fan Dang tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika keadaan Lu Chen selalu berada pada puncaknya. Ternyata ada dua orang wanita yang memberinya energi. Fan Dang, jika kamu membentuk kembali tubuh fisikmu dan bersembunyi dengan tenang, kamu bisa hidup sampai usia lebih dari 10.000 tahun. Lu Chen berkata, tapi kamu mempertaruhkan kematianmu sendiri dan lari melakukan kejahatan, maka kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Kamu bisa memulai hidup baru di kehidupanmu selanjutnya. Ling Rao, selamatkan aku. Fan Dang tahu bahwa lengannya telah patah, kekuatan tempurnya telah menurun, dan dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia harus meminta bantuan. Majulah. Di atas, Ling Rao terjerat erat oleh Ling Hua, tidak dapat melarikan diri, jadi dia hanya bisa merespons dengan cara ini. Aku bisa naik, tapi apakah aku perlu kamu turun? Fan Dang sangat marah, Lu Chen sudah bergegas ke arahnya, dan pisau panjang diarahkan padanya. Dia berani melompat, tetapi dipotong oleh Lu Chen seolah-olah itu adalah semangka. Raja akan datang. Melihat Fan Dang dalam bahaya, Ling Rao menjadi cemas, mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, memaksa Ling Hua mundur, lalu terjun untuk menyelamatkan Fan Dang. Bunuh langit. Pada saat ini, pisau panjang Lu Chen telah ditebas, dan dia langsung menuju ke arah Fan Dang. Kekuatan pisau kelima Zantian, memotong lapisan ruang, menembus kehampaan, dan langsung mengunci Fan Dang. Cepat, lengan Fan Dang patah, dan kekuatan bertarungnya juga menurun. Dia tidak bisa menahan pisau Lu Chen sama sekali. Dia tidak bisa menahan rasa ngeri, dan berteriak ke atas. Tepat ketika pisau panjang itu jatuh di tengah jalan, Ling Rao bergegas mendekat, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan mencoba yang terbaik untuk menangkap pisau Lu Chen. Ledakan. Saat bilah dan pedang berinteraksi, terjadi ledakan mengejutkan yang memekakkan telinga. Pada saat itu, kekuatan pedang dan pedangnya runtuh, dan akibat dari pertempuran itu berguncang, mengguncang Lu Chen sejauh 10 kaki. Tapi Ling Rao terguncang ratusan kaki jauhnya, dan terjadilah adu kekuatan untuk bersaing. Sungai es. Minuman dingin datang dari atas. Cambuk perak menyapu dari atas ke bawah, menyapu lapisan ruang, dan menyapu Ling Rao. Dengan tergesa-gesa, Ling Rao terkejut, dan dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Kekuatan cambuknya begitu berat sehingga dia hampir gagal membawanya, dan pedang panjang di tangannya hampir terhempas oleh kekuatan cambuk. Pelacur Ling Hua, dari mana kamu mendapatkan cambuk panjang berkualitas tinggi? Ling Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pergi ke neraka. Ling Hua sudah turun dari atas, dan dia tidak repot-repot berbicara dengan Ling Rao. Dia terus mengayunkan cambuk raja dan menggunakan teknik pertarungan sungai es untuk mengalahkan Ling Rao. Cambuk panjang tingkat raja secara alami dibawakan oleh Lu Chen untuknya. Jauh sebelum datang ke Linggu, Lu Chen meminta Fei Long untuk menempa cambuk raja terlebih dahulu, yang diberikan kepada Ling Hua sebagai senjata setelah menyelamatkan Ling Hua. Dengan cambuk raja, Ling Hua mampu menstabilkan Ling Rao dengan senjata, jika tidak, bagaimana dia bisa menahan Ling Rao sebelumnya? Kekuatan tempur Ling Rao masih sangat kuat, dan setelah menyelamatkan Fan Dang, dia masih bisa melawan Ling Hua. Tapi Fan Dang tidak cukup baik, dia hanya memiliki satu tangan tersisa, dan dia bahkan tidak memiliki pedang suci, jadi dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk menghadapi pengejaran Lu Chen. Dan Lu Chen juga tidak bisa melakukannya. Sejak Ling Rao dan Ling Hua mencapai level mereka, akibat dari pertarungan antara para santo bertato tulang langsung menjatuhkan Waner. Waner melompat lagi, namun kembali terkena gelombang kejut, dan mengalami luka serius di tempat. Setelah itu, Lu Chen khawatir Waner tidak akan mampu menanggungnya, jadi dia tidak mengizinkannya muncul lagi. Dan Waner hanya bisa berada di bawah 1000 kaki, jaraknya agak jauh, dan dia tidak bisa menyampaikan vitalitasnya, hanya cemas. Tanpa bantuan Waner, Lu Chen tidak berani berkorban kepada Zantian begitu saja. Ini bukan soal meminum atau tidak meminum cairan sari roh. Sebaliknya, Ling Hua dan Ling Rao bertarung dengan sengit, dan akibat dari pertarungan orang suci bertato tulang tidak pernah berhenti, dan langit di lantai ini penuh dengan gelombang kejut yang menakutkan. Jika dia mengorbankan Zantian, memotong Fan Dang, dan melubangi tubuhnya, dia pasti tidak akan mampu menahan gelombang kejut yang mengerikan itu. Itu adalah akibat dari pertarungan orang suci bertato tulang, dan dampaknya sangat besar. Saat dia berada di puncaknya, dia merasakan banyak tekanan. Jika memasuki kondisi lemah, tanpa perlawanan apapun, gelombang kejut tersebut dapat menghancurkannya seketika. Oleh karena itu,
dia tidak lagi mengorbankan Zantian dengan enteng dan mengolok-olok hidupnya sendiri. Bagaimanapun, lengan Fan Dang patah, dan kekuatan tempurnya turun drastis, dia tidak lagi memiliki kekuatan orang suci bertato tulang. Dia tidak berkorban untuk Zantian, tapi dia juga bisa bertarung dengannya. Oleh karena itu, dia menyerahkan pisau panjang itu ke tangan kirinya, sementara tangan kanannya melemparkan tangan yang menghancurkan langit untuk melawan Fan Dang. Tangan yang menghancurkan langit secara alami jauh lebih rendah daripada Zantian. Namun dengan kekuatan tempur Fan Dang yang menurun, Fan Dang hampir tidak bisa melawan Fan Dang hingga hasil imbang. Selama waktu masih ada, keuntungan masih ada di pihak Lu Chen. Karena Lu Chen masih dalam kondisi puncaknya, dan dia masih bisa bertarung dalam waktu yang lama. Tapi Fan Dang terluka, semakin lama pertarungan, semakin serius cederanya, semakin merugikan. Kenapa kamu tidak menggunakan pisau? Fan Dang melawan Lu Chen dengan satu tangan, mengertakkan gigi, dan berkata dengan nada mengejek, apakah karena gadis itu jatuh, kamu tidak memiliki kekuatan fisik untuk melakukan tebasan surga? Terus, Lu Chen dan Fan Dang saling menamparkan, lalu berbalik dan berkata, sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang, kamu kehilangan lengan, menderita luka berat, dan kekuatan tempurmu menurun. Saya bisa menggunakan Ji Zantian untuk bertarung perlahan denganmu. Aduk sampai aku melemparkanmu sampai mati. Kalau begitu biarkan aku melihat siapa yang menyiksa siapa sampai mati. Tak mau kalah, Fan Dang mati-matian mentransfer seluruh energi aslinya untuk melawan Lu Chen. Fan Dang sudah mengetahui kekuatan telapak tangan Lu Chen itu tidak sekuat pisau panjang, dan dia masih merasa memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ling Rao telah sepenuhnya ditahan oleh Ling Hua, tidak mampu melepaskan tangannya untuk menghadapi Lu Chen. Akibatnya, pada medan perang tato tulang, 2 lawan 2, bahkan untuk sementara, tidak ada pemenang, tetapi saat ini, di tanah, Legiun Fanatik menunjukkan kekuatannya, mengandalkan kekuatan formasi naga 9 putaran dan kekuatan formasi gajah naga, menewaskan 20.000 tentara kekaisaran dan menderita kerugian besar. Di antara tentara terlarang, meskipun ada banyak tokoh emas yang terhormat, banyak dari mereka dibunuh oleh 10 pelayan. Tokoh emas terhormat yang masih hidup takut dibunuh, dan melarikan diri ketika mereka melihat 10 pelayan, pada dasarnya tidak berani mendekati pasukan fanatik. Dan sebagian besar penjaga kekaisaran bukanlah yang mulia emas, dan mereka lebih banyak mati ketika menyerang tentara fanatik. Di Legiun Fanatik, selain 10 pembantu, ada juga Quan Sheng, Gao Hai, Aisan, dan Slender Tiger yang duduk sebagai komando. Kekuatan tambahan yang dibentuk oleh lingkaran sihir, jimat, dan organ memiliki pengaruh yang besar pada Legiun Fanatik. Para prajurit terlarang harus membayar mahal setiap kali ingin menerobos ketiga rintangan tersebut. Terlebih lagi, Gao Hai, yang mengandalkan banyak batu roh bermotif biru, terus memanggil lingkaran sihir, seolah-olah dia tidak membutuhkan uang. Hal yang sama berlaku untuk gunung yang rendah. Pelepasan jimat itu seperti gelombang laut yang membawa banyak masalah bagi tentara kekaisaran. Organ Slender Tiger tidak begitu efektif, namun seluruh organnya ditempatkan dalam formasi pertempuran, terutama untuk melindungi keselamatan formasi pertempuran. Selama pasukan terlarang menerobos lingkaran sihir dan jimat, setelah menerobos, hal pertama yang akan mereka hadapi bukanlah pejuang fanatik, tetapi organ. Yang ada di mana-mana, Sangguan ingin menunggu orang lain berurusan dengan orang bijak yang berbudi luhur, dan satu-satunya jenderal Legiun Fanatik yang maju adalah Quan Sheng. Mengandalkan tirani tubuh fisiknya, dan mengandalkan fakta bahwa ada banyak dokter lapangan di belakangnya, Quan Sheng benar-benar seperti saudara berkepala datar. Quan Sheng memimpin sekelompok pejuang fanatik, bergegas ke kiri dan ke kanan dalam formasi pertempuran, tidak pernah berhenti, memenggal banyak musuh, dan menyebabkan kerusakan besar pada tentara kekaisaran. Pada akhirnya, tentara terlarang tidak dapat lagi melakukan serangan sengit karena kerugian yang berlebihan, dan sebaliknya, Legiun Fanatik mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan balik besar-besaran. Tentara terlarang tidak bisa melawan, dan dengan cepat dikalahkan, yang juga mempengaruhi medan perang orang bijak yang berkuasa di atas. Orang bijak yang berbudi luhur sudah berada pada posisi yang sangat dirugikan dan hanya berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Pada saat ini, melihat tentara kekaisaran gagal, dia tidak bisa menahan kesurupan, tanpa sengaja, dia ditangkap oleh cakar King Lin Jiao, dan dagingnya meledak di tempat. Jangan bunuh aku, roh primordial keluar dari tubuh yang rusak, ketakutan.
Mati! Ruhua mengeluarkan raungan keras, dan mengayunkan palu bundar besar untuk memukulnya, yang kebetulan menghancurkan roh primordial tersebut menjadi berkeping-keping. Seorang suci yang berbudi luhur telah jatuh. Wan Yan, pemula, turunlah bersama ibuku, ada naga besar yang bisa membantu di sini, kita tidak membutuhkan kita. Pertempuran di bawah ini sangat bermanfaat bagi pasukan kita. Ayo turun untuk memperluas hasil pertempuran dan tidak memberi musuh kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ruhua mengayunkan palu godam, dan memimpin Wan Yan dan Cai Niao turun dengan tajam, kembali ke pasukan fanatik, mengejar dan mengalahkan tentara kekaisaran yang mundur. Dan Ruhua menyerang terlalu cepat, dan bahkan bergegas menuju komandan pasukan kekaisaran, dia tidak terlalu banyak berpikir, dan menghancurkannya dengan palu. Meskipun komandan pasukan terlarang itu pintar, dia tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, kekuatan tempurnya biasa-biasa saja, dan reaksinya lambat. Melihat Ruhua mendekatinya, pria itu tertegun sejenak, sebelum sempat bereaksi, dia dihantam menjadi pasta daging oleh Ruhua dengan palu. Dan jiwa orang itu lolos, tapi padam di tempat oleh nyala api yang ditembakkan oleh Wan Yan. Situasi dari 6 orang bijak yang berbudi luhur pada awalnya tidak baik, dan sekarang salah satu dari mereka meninggal, dan situasi pertempuran aslinya runtuh di tempat. Dajiao membunuh lawannya dan segera berlari ke Ming Yue untuk membantu Ming Yue. Dan orang bijak berbudi luhur yang bertarung melawan Ming Yue pada awalnya memiliki kekuatan yang setara dengan Ming Yue, dan tidak ada yang bisa memenangkan yang lain. Pada saat ini, tiba-tiba ada seekor naga ekstra besar yang bergandengan tangan dengan Ming Yue. Bagaimana mungkin orang bijak yang berbudi luhur itu bisa melawan? Dalam beberapa ronde, ketika orang bijak yang berbudi luhur menghindari serangan 5 unicorn, dia secara tidak sengaja tergores oleh Jiao besar, dan kemudian dibuat dengan pedang oleh Ming Yue, dan tubuhnya hancur di tempat. Dan Yuan Shen dari orang yang berbudi luhur tidak melarikan diri, dan ditangkap oleh Lei Qilin, yang langsung dibunuh oleh Lei Qilin. Setelah itu, Da Jiao dan Ming Yue pergi membantu Ma Jia dan Niu Ding, dan membunuh seorang bijak yang berbudi luhur dalam sekejap. Pada akhirnya, hanya tersisa 3 orang bijak berbudi luhur. Mereka ingin membunuh Ling Yan dan Sangguan Jin, tapi mereka belum menembus penghalang Fei Long. Lusinan kuali Fei Long telah diledakkan, tetapi jika satu diledakkan, dia akan membuat kuali lainnya, yang membuat ketiga orang bijak itu hampir putus asa. Sekarang, semua kaki tangan mereka sudah mati, dan Da Jiao, Ming Yue, dan Ma Jia Niu Ding telah mengepung mereka, dan mereka bertiga hanya tinggal menghadapi kematian. Medan perang di darat, medan perang orang bijak yang berbudi luhur, semuanya gagal. Orang-orang dari 10 orang bijak kekuatan dan kekuatan semuanya telah habis. Situasi buruk seperti itu telah sangat mempengaruhi Ling Rao dan Fan Dang. Saat ini, mereka tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran dengan Ling Hua dan Lu Chen, dan mereka tahu bahwa situasi umum telah berakhir. Fan Dang, ayo pergi. Ling Rao tidak berniat bertarung, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya dengan tipuan, memaksa Ling Hua mundur, sebelum melompat keluar dari pertempuran. Dan Ling Rao lah yang tiba-tiba melompat keluar dari pertempuran, yang menyebabkan kematian Fan Dang tanpa tempat untuk menguburkannya. Jalang, kamu tidak menyapaku sebelumnya, kamu ingin membunuhku. Melihat ini, wajah Fan Dang membiru, dan dia tidak bisa menahan umpatan dalam kemarahan. Dia belum siap, dia masih bertarung dengan Lu Chen, bagaimana dia bisa keluar dari pertempuran sebentar lagi. Yang paling penting adalah Ling Rao tiba-tiba berhenti tanpa peringatan, dan tidak akan ada lagi akibat yang kuat dari pertempuran di langit ini. Ini berarti bahwa meskipun Lu Chen mengorbankan Zantian, meskipun dia memasuki kondisi lemah, dia tidak takut disetrum sampai mati setelah pertempuran. Fan Dang melirik ke samping, dan benar saja, ketika dia melihat dokter wanita cantik itu bergegas, dia tahu keadaannya bahkan lebih buruk. Pada saat ini, terlepas dari keadaan dan kekuatan tempurnya, dia telah terjatuh banyak, dan dia benar-benar tidak mampu membeli pedang Lu Chen. Bunuh langit. Benar saja, Lu Chen tidak melewatkan kesempatan itu, dan segera mengangkat pisau panjangnya untuk berkorban ke langit. Ling Rao berhenti, akibat pertempuran telah hilang, jika dia tidak berkorban untuk Zantian saat ini, kapan dia akan menunggu? Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, dan terjadi ledakan terus-menerus antara langit dan bumi. Bilahnya ada di mana-mana, lapisan ruang runtuh, dan kehampaan hancur. Kekuatan pisaunya meledak seketika, langsung menargetkan Fan Dang. Tidak, 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 tidak.
Fan Deng ketakutan dan tidak dapat melarikan diri, jadi dia hanya bisa menjerit putus asa. Penggemar Dang, Ling Rao, yang baru saja keluar dari pertempuran, menyadari bahwa kesalahannya telah membuat Fan Deng berada dalam situasi putus asa, tetapi sudah terlambat untuk kembali, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak panik saat itu juga. Ledakan, bilahnya ditebas, dan tubuh Fan Deng terpotong dengan putus asa, berubah menjadi awan darah. Lu Chen, bunuh aku lagi, kebencian ini tidak akan pernah berhenti. Roh primordial Fan Deng melarikan diri dan terbang ke langit yang lebih tinggi, dan kata-kata yang dia ucapkan sangat membenci. Itu telah berhenti, sosok Lu Chen muncul jauh di atas langit, menghalangi jalan Fan Deng Yuanshan. Kamu, roh primordial Fan Deng terkejut, Lu Chen menebas, bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk mengejarnya. Tetapi ketika dia melihat kelainan pada tubuh Lu Chen, vitalitas yang agung melonjak, dan esensi sejati yang menakutkan menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia sepenuhnya mengerti teknik rahasia dokter wanita itu. Energi spiritual Linghua, Fan Deng meraung putus asa, mengetahui bahwa ajalnya telah tiba dan dia akan segera mengakhirinya. Teknik pohon suci Waner dan energi spiritual khusus Linghua melewati masa kelemahan Lu Chen saat Lu Chen berkorban untuk Santian. Dalam sekejap mata, Lu Chen kembali ke kondisi puncaknya. Bukankah mudah untuk mengejar dan membunuhnya, jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan? Lu Chen, lepaskan Fan Deng. Pada saat itu, Ling Rao sedang terburu-buru, bergegas dengan putus asa, dan bahkan mengangkat pedangnya untuk menebas Lu Chen. Sungai es. Dengan minuman ringan, sebuah cambuk panjang diayunkan, menghancurkan ruang ke segala arah, dan menyapu Ling Rao. Teknik cambuk Gletser Linghua adalah keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah yang diajarkan kepadanya oleh Lu Chen, dan sangat kuat sehingga dapat langsung menghancurkan Ling Rao menjadi beberapa bagian. Ling Rao tidak punya pilihan selain menyerah pada Lu Chen, dan mendatanginya dengan pedang untuk melindungi dirinya sendiri. Ling Rao memblokir cambuk Linghua, berbalik dan lari, tidak berani tinggal lebih lama lagi, jika tidak setelah Fan Deng meninggal, dialah yang berikutnya. Ling Rao, jangan tinggalkan aku. Melihat Ling Rao telah meninggalkannya, Fan Deng semakin putus asa saat ini. Mati, dengan tangan Fantian, Lu Chen meraih Fan Deng Yuanshan dan langsung meremasnya. Bentak, roh primordial Fan Deng hancur berkeping-keping dan menghilang. Seorang suci dengan tato tulang telah jatuh. Setelah melenyapkan roh primordial Fan Deng, Lu Chen tidak berhenti sejenak, membuka langkah cahaya kekaisaran, dan langsung mengejar Ling Rao. Tapi reaksi Linghua lebih cepat, satu langkah lebih awal dari Lu Chen, dan dia sudah mengejar Ling Rao. Linghua dan Ling Rao keduanya adalah orang bijak yang berbudi luhur, dan kecepatan mereka secepat kilat meteor, lewat dalam sekejap. Namun, mereka tidak pernah menyangka ada orang yang lebih cepat dari mereka. Lu Chen mengedarkan seluruh energi aslinya, mempercepat Yubu Guang hingga batasnya, dan dalam beberapa tarikan napas, dia menyusul Linghua. Kecepatanmu, Linghua tercengang. Tidak apa-apa jika kekuatan tempur Lu Chen menjadi tidak normal, tetapi mengapa kecepatannya begitu tidak normal? Itu hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa, dan kecepatannya lebih cepat daripada orang suci yang bertato tulang, yang membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Pada saat itu, dia menebak tanpa ragu bahwa Lu Chen pasti sedang berlatih gerak kaki. Terlebih lagi, ini adalah gerak kaki tingkat tinggi. Hanya gerak kaki tingkat tinggi yang bisa mencapai kecepatan secepat itu. Hanya saja Linghua masih belum paham bahwa gerak kaki tingkat tinggi pun tetap membutuhkan dukungan kultivasi untuk bisa mencapai kecepatan tersebut. Alam Lu Chen bahkan tidak memiliki alam pemurnian para dewa, jadi di manakah basis budidayanya mendukung kecepatan gerak kaki tingkat tinggi? Sayangnya, dia tidak tahu banyak tentang rahasia Lu Chen. Bukan hanya kekuatan tempur Lu Chen yang tidak sesuai dengan wilayahnya secara serius, tetapi karena 9 naga Gui Jue, basis budidayanya juga tidak sesuai dengan wilayahnya. Lu Chen tidak perlu melakukan transisi antara alam pemurnian Tuhan dan alam kesengsaraan surgawi. Dia melewati kesengsaraan surgawi kelima dan memiliki 5 tingkat kekuatan kesengsaraan surgawi di tubuhnya. Dia bisa saja langsung naik ke pangkat yang mulia. Namun setelah pergi ke sarang iblis dan menyerap kekuatan aneh Sungai Yaohe, sebenarnya ada kekuatan supernatural yang baru lahir. Oleh karena itu, kekuatan Lu Chen sangat menakutkan, di luar jangkauan alam kesengsaraan surgawi, dan sebenarnya termasuk dalam level yang mulia. Dengan basis budidaya seperti itu,
Setelah beberapa napas lagi, Lu Chen sudah meninggalkan Linghua, dan langsung menyusul Ling Rao. Lu Chen, bajingan sialan, apakah kamu akan mengejar dan membunuh raja ini? Ling Rao terkejut dan marah ketika dia menyadari bahwa Lu Chen berlari sangat cepat dan mengejar sisinya. Dalam keadaan normal, saya tidak menahan musuh, dan saya tidak suka membiarkan harimau kembali ke gunung. Sebenarnya, terakhir kali kamu kabur, itu merepotkanmu. Kali ini, apapun yang terjadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, menghilang saja selamanya. Lu Chen mengucapkan beberapa patah kata dengan wajah kosong, lalu tiba-tiba menyusul Ling Rao, dan bergegas ke depan dalam sekejap, menghalangi jalan Ling Rao. Kamu bersumpah dengan raja ini, maka raja ini akan mati bersamamu. Melihat Lu Chen di depan dan Linghua di belakang, Ling Rao memutuskan untuk membunuh Lu Chen dengan pedangnya. Raja macam apa? Kamu tidak layak menjadi raja ras roh. Dengan teriakan dingin, Lu Chen mengangkat tinggi pedang panjangnya, dan melakukan teknik pedang kelima Zantian, dan menebasnya dengan satu pukulan. Ledakan, bilahnya bertabrakan dengan pedang, dan terdengar suara yang mengejutkan. Kekuatan pisaunya runtuh, kekuatan pedangnya hancur, dan keduanya terlempar kembali oleh kekuatan keruntuhan, dan keduanya terlempar. Dan arah lemparan Ling Rao adalah arah kejaran Linghua, dan kebetulan mengenai cambuk Linghua. Ling Rao, ambil nyawamu. Linghua melemparkan cambuk, menyapu lapisan ruang, dan langsung menuju Ling Rao. Pencuri Linghua, beraninya kamu mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Ling Rao marah, dan ketakutan. Sebelum dia bisa dihentikan oleh pukulan itu, cambuk panjang Linghua tiba, dan dia tidak bisa menahan pukulan Linghua. Terburu-buru, dia tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Meskipun waktunya buruk dan kekuatannya lemah, dia masih harus mengangkat pedangnya untuk memblokir dengan backhand-nya. Ledakan, cambuk panjang mengenai bilahnya, ekor cambuk ditekuk, dan menyapu langsung dari bilahnya, mengenai punggung Ling Rao tepat, menciptakan jejak darah. Sebuah lubang darah keluar dari punggung Ling Rao, dan dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Mati, Linghua tidak memberi kesempatan pada Ling Rao, dan dengan cepat memutar cambuknya, ekor cambuknya terbalik dengan cepat, langsung memutar Ling Rao menjadi beberapa bagian. Linghua jalang, hancurkan tubuhku, aku akan menelan daging dan darahmu hidup-hidup di masa depan, sehingga aku bisa menghilangkan kebencianku. Roh primordial Ling Rao melarikan diri, dan sambil mengutuk dengan kejam, dia melarikan diri ke langit dengan cepat. Wajah Linghua menjadi dingin, dan dia mengayunkan cambuk panjang itu lagi, dan langsung terbang ke langit, membidik roh primordial Ling Rao. Tidak, roh primordial Ling Rao dimusnahkan oleh Linghua dalam keadaan panik dan putus asa. Orang suci Wenbeng lainnya telah jatuh. Pertarungan akhirnya berakhir. Ling Rao sudah mati. Fan Dang sudah mati. 10 orang suci yang saleh di bawah komando Ling Rao juga jatuh. Adapun tentara terlarang, 2/3 dari mereka juga tewas di bawah pembantaian legiun fanatik. Pada saat ini, baik Ling Rao maupun Fan Dang telah tewas. Sisa pasukan terlarang tidak berani berperang, bahkan tidak berani melarikan diri, mereka langsung menyerah. Raja Roh itu perkasa. Ketika Linghua kembali ke langit di atas altar, lebih dari 1 miliar ras roh bersujud dan bersorak. Bahkan para pejabat tinggi yang awalnya mendukung Ling Rao juga berlutut satu demi satu, berlomba-lomba menjadi orang bodoh. Dan para narapidana di Linggang yang setia kepada Linghua semakin heboh. Bosnya perkasa, di tengah gelombang sorak-sorai, ada sorak-sorai yang berbeda. Ini adalah sorakan dari fanatik legion kepada bos mereka. Dengan kemenangan telak, Lu Chen mengejutkan semua orang, bagaimana Fei Long bisa melepaskan kesempatan ini. Secara alami, dia akan memimpin 4.000 prajurit fanatik, mengangkat semangatnya, dan menggunakan volume guntur untuk menyebar ribuan mil. Lu Chen perkasa, namun, Linggang punya ide dan langsung memanggil. Terakhir kali dia datang ke Linggu, Lu Chen muncul di depan publik sebagai orang yang ditakdirkan dari suku roh, sehingga banyak orang suku roh yang mengenali Lu Chen. Karena seseorang memimpin, tentu saja banyak orang spirit Rache juga berteriak. Orang yang terkutuk adalah ramalan para leluhur. Lingzu percaya pada perkataan nenek moyang mereka, jadi mereka sangat menghormati Lu Chen. Selain itu, Lu Chen menunjukkan kekuatan bertarung yang menakutkan di depan umum, memenggal kepala Fan Dang, melawan Ling Rao, membalikkan keadaan dengan seluruh kekuatannya, sangat mengejutkan banyak orang roh. Oleh karena itu, orang-orang dari ras roh secara alami bersorak untuk Lu Chen tidak kurang dari ratu mereka.
Lu Chen perkasa. Sesaat kemudian, lebih dari 1 miliar orang spirit Rache di tempat kejadian bersorak gembira, berteriak serempak, dan gelombang suara mengguncang langit. Sebagian besar klan roh mendukung Linghua, dan mereka membenci pencuri merepotkan seperti Ling Rao dan Fan Dang. Orang yang ditakdirkan itu menyelamatkan Linghua, membunuh Fan Dang, dan membantu Linghua menghancurkan Ling Rao. Dia memenangkan hati rakyat dan tentu saja mendapat dukungan mereka. Lihat, kekuatan bertarungmu sangat kuat. Linghua melirik Lu Chen dan menjadi cemburu. Hanya saja rasa cemburu itu hanya sesaat. Lu Chen sengaja kembali ke lembah roh, menyelamatkannya dengan sekuat tenaga, dan bahkan membantunya membalikkan keadaan, memenggal kepala pencuri yang mengganggu klan roh. Bagaimana dia bisa benar-benar iri pada Lu Chen? Mereka hanya bersorak atas ramalan leluhur, untuk orang yang terkutuk, bukan aku. Lu Chen terkekeh dan menjadi rendah hati. Kalau tidak, lupakan menjadi Raja Roh, orang-orang dari ras roh akan tetap mendukungmu. Linghua tersenyum, dan berkata tanpa diduga. Tarik ke bawah, aku tidak tertarik menjadi Raja Roh. Lu Chen juga tahu bahwa Linghua sedang bercanda, tetapi dia tetap menjawab seperti ini. Lalu kamu ingin menjadi apa? Linghua berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak tinggal dan menjadi pangeran? Lu Chen terkejut, dari Raja Ling menjadi pangeran, mengapa kamu menurunkan peringkatku? Kalau begitu, apakah kamu ingin menjadi itu? Linghua bertanya sambil setengah tersenyum. Tidak, aku tidak suka menjadi raja, aku suka menjadi kaisar. Lu Chen melambaikan tangannya lagi dan berkata begitu. Mereka yang ingin menjadi kaisar, punya ambisi. Linghua mengangguk dan mengerti maksud Lu Chen. Namun, dengan potensi besar Lu Chen, dia yakin Lu Chen akan memiliki kemungkinan besar untuk menjadi kaisar di masa depan. Oke, ayo berhenti ngobrol, Ling Rao dan Fan Dang membuatmu berantakan, kamu harus turun dan membersihkannya. Lu Chen tidak membicarakan kaisar lagi dengan Linghua, alam itu masih awal, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Bagi Lu Chen, tugas paling mendesak adalah memasuki Zun sesegera mungkin, dan melepaskan topi pendek dari alam dewa setengah langkah. Mulai sekarang, dia dapat menggunakan statusnya sebagai yang mulia untuk berlatih seni bela diri dengan bermartabat. 4.000 bawahannya semuanya terhormat, dan dia masih setengah langkah dalam memurnikan para dewa, sungguh memalukan. Saran Raja barusan, kamu harus memikirkannya baik-baik. Linghua berkata begitu, jangan dipikir-pikir, posisi Raja Roh adalah milikmu, aku tidak akan menjadi Raja Roh. Kata Lu Chen, Raja ini tidak mengacu pada ini, Raja ini mengacu pada pangeran. Setelah Linghua selesai berbicara, pipinya memerah dan dia langsung terbang ke bawah. Raja macam apa pangeran itu? Lu Chen bingung, matanya hilang, dia berdiri di udara, dan kacau karena angin. Sesaat kemudian, Ling Gang terbang, dan segera membungkuk dalam-dalam kepada Lu Chen, bahkan ingin memberi hormat. Tuan Lu Chen, terima kasih telah menyelamatkan Ratu, dan terima kasih telah menyingkirkan Ling Rao dan Fan Dang. Jika tidak, klan roh kita akan mendapat kejutan besar.